mulia, dan suami tugasnya memberi nafkah kepada anak dan istrinya dan kepada bapak ibunya. Jadi kita ini tanggung jawab kita, satu istri, kedua anak kita, ketiga bapak ibu kita. Itu 4 orang yang wajib kita nafkahi. Ya. Nadirin rahimakumullah, kata Nabi, yadul mu'ti al-ulya, tangan di atas lebih baik. Tangan di atas itu yang tinggi daripada tangan yang di bawah. Sahabat Nabi itu miskin, fakir, gak pernah menceritakan kefakirannya. Jangan menceritakan kesusahan hidup di dunia di pagi hari sama orang. Insya Allah sehari susah semua. Jam 6 pagi udah nge-WA temannya, aduh ruwet saya hari ini, Masya Allah pegel saya. Ya udah sehari itu ruwet semua. Anda udah nggak optimis? Pagi hari itu yang semangat. Khazanah itu mal'ana, gudangnya Allah itu terbuka lebar, isinya penuh. Kok Anda menutupnya sendiri? Dan jangan menceritakan kesusahan kepada sembarang orang, kecuali memang orang yang bisa memberikan maslahat. Ngapain Bapak tulis status kesusahan hidup itu? Orang kan tahu semua. Orang hatinya ada yang senang, ada yang baca status itu, ya Allah, alhamdulillah tuman sekalian. Datanglah kepada orang yang bisa memberikan solusi. Nabi SAW berhutang, Nabi SAW minjem, bahkan Nabi meninggal pakaian perangnya tergadai untuk beberapa karung kurma untuk istri-istrinya, untuk keluarganya. Ya. Tapi jangan kepada sembarangan orang. Ya. Orang yang meminta itu menghinakan diri kepada manusia di dunia, di akhirat. Yang terbaik memberi. Sahabat Nabi nggak ada yang minta, walaupun mereka fakir. Pak. Sahabat Nabi itu Masya Allah, kalau sholat Isya itu pada tumbang, Pak. Habis satu gedebuk pingsan, gedebuk dua pingsan. Sebabnya apa? 3 hari nggak makan, 4 hari nggak makan, sampai jatuh. Kalau itu gedebuk sholat itu jatuh kan ngantuk. Itu benar-benar pingsan sahabat habis sholat, bluk pingsan, digotong. Kenapa? Nggak makan 3 hari. Tapi nggak ada satupun yang begini. Al-Quran saya mengatakan ya sabuhumul agniya, yang ngelihat itu nyangka dia orang kaya. Kenapa? Minat ta'affufi, sebab pandainya mereka menjaga kehormatan dirinya, tidak mengadahkan tangan kepada orang lain. Orang yang selalu pengen dibantu oleh manusia, fakir seumur hidup walaupun dia kaya raya. Orang yang mencukupkan hatinya dengan nikmat Allah, rahmat Allah, dia kaya sekalipun tidak punya apa-apa. Orang yang selalu mengharapkan bantuan orang, fakir dan tidak akan pernah kuat. Orang yang selalu mengharapkan rahmatnya Allah, nikmatnya Allah, dia akan kuat dan dia akan kaya sekalipun tidak punya apa-apa. Sahabat Nabi kaya, gak punya apa-apa orangnya. Ya. Nadirin rahimakumullah, wabda biman ta'ul, maka mulailah dari keluargamu. Ummaka wa abak, bapak ibumu, wa ukhtak, saudara perempuanmu, wa khok, saudara laki-lakimu, summa adnak fa adnak, maka kemudian yang lebih dekat denganmu. Mulai yang dekat dengan yang lebih dekat. Hadis ini bukan berkaitan dengan nafkah wajib, tapi hadis ini berkaitan bahwa infak, memberi yang terbaik itu kepada orang yang dekat kepada kita secara nasab. Ada bapak-bapak sedekah kemana-mana, seorang Palestina dikirimin duit, adiknya susah, nggak pernah dikirimin uang. Anda salah. Orang sulit di mana dibantu, pamannya kesulitan, nggak pernah dibantu. Kata Nabi, mulailah dengan keluargamu, mulailah dengan keluargamu. Al-Imam Syuyuti mengatakan sedekah itu banyak macamnya. Satu, ada sedekah pahalanya 10 kali lipat, sedekah kepada orang miskin yang sehat badannya, 10 kalikan nilai sedekah. Ada sedekah pahalanya 70 kali lipat. Kepada siapa? Sedekah orang miskin yang cacat badannya, karena dia tidak bisa berusaha. Ada sedekah pahalanya 100 kali lipat. Sedekah kepada siapa? Sedekah kepada orang miskin yang saudara kita, paman kita, sepupu kita, kerabat kita. Ada sedekah pahalanya 700 kali lipat. Sedekah sama siapa?
Sedekah sama bapak ibu kita. Kita ngasih uang sama bapak ibu kita 700 kali lipat pahalanya. Lebih besar daripada ngasih anak yatim fakir miskin, lebih besar. Kenapa? Karena mereka orang yang menyebabkan kita ada di dunia. Ada sedekah pahalanya tidak terbatas. Sedekah yang mana? Sedekah yang manfaatnya terus bersambung. Bikin masjid, nyumbang semen, nyumbang keramik. Selama bangunan itu masih ada, dipakai sholat, selama itu pahalanya tidak akan habis walaupun kita sudah meninggal sekian ratus tahun. Makanya orang dulu tuh banyak mewakafkan tanah. Tujuannya apa? Supaya kalau mereka mati tetap pahalanya mengalir. Kita orang sekarang gugat wakaf. Orang dulu mewakafkan tanah, kita sekarang gugat tanah. Wah, ngebalik. Tapi dari semua sedekah itu, yang tertinggi masih ada. Sedekah sama siapa? Sodakoh sama ustadz. Jangan ketawa. Iya, sodakoh sama ustadz itu tertinggi pahalanya, sama guru, sama yang mengajarkan agama. Kita punya ustadz, ada anak ngajar anak kita punya ustadz ngajar di masjid atau punya ustadz ngajar. Nah itu sedekah yang terbaik. Kenapa? Sebab Anda menghidupkan agama lebih baik dari membangun masjid. Cuman setan itu paling nggak seneng kalau ngelihat orang sodakoh sama ustadz. Setan. Ya ustadz isoge. Kalau sedekah tuh jangan ngelihat kaya miskinnya. Ini bukan saya loh, bukan saya. Kok seolah-olah pandangan matanya itu nuduh saya. Saya nyampaikan ilmu, emang aturannya begitu ya, saya kasih tahu aja. Kenapa setan tuh nggak seneng sodako sama ustadz? Sebab mereka menghidupkan agama. Iblis tuh pengen mematikan agama. Bangun bapak masjid 1000. Tapi orangnya nggak ada yang ngerti agama, nggak ada yang taat agama. Yang ngisi siapa? Nggak ada yang menyemangati untuk ngisi masjid. Yang ngisi masjid siapa? Kata iblis, ada orang bangun masjid, biarin. Kenapa? Ya dilihat aja isinya ada nggak. Walaupun bangun masjid juga perjuangan yang luar biasa. Kenapa dikatakan iblis paling tidak senang? Kenapa? Karena keberadaannya para ulama, sedekah kita kepada ulama itu akan menghidupkan agama, membuat mereka mengarang kitab, membuat mereka menulis buku, membuat mereka membangun pesantren, membuat mereka berdakwah kepada para santrinya, kepada masyarakatnya. Nah itu kan hidup. Nah iblis tuh gak seneng di situ, maka dibuat macam-macam. Kata iblis, lah ustadznya aleman, matre, dan sebagainya. Jangan arahkan ke saya, silakan ustadz yang lain. Saya kan bukan ustadz pak, saya cuma duduk di depan bawa bapak gitu saja ya. Itu sedekah tertinggi ya. Nah maka mulailah dari kerabat kita, orang yang dekat di antara kita ya, keluarga kita. Perhatikan itu ya. Sedekah pahalanya dua, satu pahala bersedekah, yang kedua pahala menyambungkan silaturahim ya. Datang ketemu pamannya, tahu paman kita susah. Kadang-kadang keluarga itu kalau minta sama saudara itu malu. Ya kitanya yang ngerti. Ini paman ini kesini pagi-pagi mesti ada sesuatu. Kayaknya butuh sesuatu. Kudu ngerti. Lah kejelinger sing bengen. Ya. Dan banyak. Wa Nabi Hurairah qala Rasulullah SAW lil mamluki ta'amuhu wa kaswatuhu. Kalau kita punya peliharaan mamluk, orang yang menjadi milik kita, berikan dia makan, berikan dia pakaian, budak misalnya ya, yang tidak diupah pak. Kalau yang digaji itu kita nggak punya kewajiban kecuali memberikan gaji. Saya punya pembantu di rumah, apa wajib saya ngasih makan? Enggak. Apa yang kita berikan dihitung sedekah. Apa wajib saya memberikan pakaian? Apa yang diberikan dari pakaian dihitung sedekah. Kenapa? Karena kita sudah memberikan gaji. Tapi kalau budak itu milik, dia nggak dapat apa-apa dari kita, maka wajib kita memberikan nafkah, memberikan makanan. Sama seperti kita melihara burung, nih yang tukang burung pada nih, dolim kalau sampai lupa ngasih makan. Iya, apalagi sampai mati burungnya itu. Harus ingat, kenapa? Kewajiban kita ngasih makan dia.
Punya ayam peliharaan, kasih makan. Punya ikan, kasih makan. Dosa. Ada seorang wanita dimasukkan ke dalam neraka gara-gara seekor kucing. Dia punya kucing, dikasih makan enggak, dilepasin suruh nyari makan sendiri enggak, dikunci. Mati tuh kucing kelaparan. Maka orang itu dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah. Burung dilepasin enggak, dikurungin, dikasih makan enggak, mati. Awas, dihisab oleh Allah. Kemudian kata Nabi, wala yukallafu minal amal illa ma tutik. Jangan bebani dengan pekerjaan kecuali yang mereka bisa. Budak misalnya, kita punya budak, jangan bebani mereka mentang-mentang milik kita dikasih pekerjaan yang banyak. Sama, kita juga punya pelihara burung, jangan bebani burung tuh suruh ngoceh dari pagi sampai pagi. Itu kan di luar batas kemampuan. Sekarapnya aja sih. Dulu ada Nabi ketika berjalan bersama para sahabat, tiba-tiba datang seekor unta kepada Nabi. Unta itu begitu di hadapan Nabi, dia duduk, berhenti, berbicara kepada Nabi. Nabi tanya, punya siapa unta? Datang yang punya, saya ya Rasulullah. Ittaqillah, takutlah kepada Allah terhadap untamu, taatlah kepada Allah dengan untamu ini. Kenapa ya Rasulullah? Engkau membebani dengan pekerjaan yang banyak tapi makanan sedikit. Kalau engkau nggak senang, jual untamu. Kalau engkau nggak senang, sembelih untamu. Jangan kau bebani dengan pekerjaan yang banyak, makanan sedikit. Itu sama unta, Pak. Jangan tanya sama manusia. Kita punya karyawan, kita punya orang bekerja di rumah kita, dikasih gaji seenaknya, ditanya oleh Allah, sementara pekerjaan berkali lipat. Maka Nabi mengatakan jangan sampai kering, keringat itu celupa sudah diberikan. Sama binatang aja begitu. Dia mengatakan dibebani pekerjaan yang banyak tapi makanan sedikit. Itu onta curhat, Pak. Bukan demo, curhat sama Nabi. Ya. Nah ini hadirin rahimakumullah. Ya. Jangan bebani amal yang mereka tidak bisa. Jika itu terhadap binatang, bagaimana terhadap anak istri kita? Sama. Jangan mentang-mentang suami bisa memerintah seenaknya memberikan beban yang berat kepada istrinya. Dari pagi harus nyuci, harus ini, sementara suaminya bisa mendatangkan pembantu, bisa menyiapkan mesin cuci, bisa membelikan mesin cuci, tapi malah, nah ini kan suami yang nanti akan ditanya oleh Allah. Ya Rasulullah, orang yang baik itu yang mana? Yang paling baik terhadap anak istrinya. Yang baik terhadap anak istrinya itu orang yang paling baik. Ya. Yang tidak baik kepada anak istrinya berarti mereka orang yang paling jelek di antara kalian. Dan saya orang yang paling baik terhadap anak istri saya, kata Nabi. Ya. Nah itu, hadirin rahimakumullah. Dan juga kepada istri juga itu. Kalau memang suami tidak mampu ngasih nafkah, sabar. Anda ini mau nikah atau mau usaha? Mau numpang makan? Pernikahan itu lebih mahal daripada nafkah. Itu ikatan yang dibuat oleh Allah. Mitsaqan ghalidha. Maka Nabi kumpulkan 9 orang istrinya. Nabi, Pak, kadang di rumah Nabi 3 bulan nggak ada yang masak. 9 rumah Nabi 3 bulan nggak ada yang dimasak, cuma minum air sama kurma. Kata Nabi, kalau ada di antara kalian sudah nggak kuat dengan keadaan ini seperti ini yang bisa saya lakukan cuman ini. Kalau kalian nggak bisa, silahkan, kata Nabi. Ayo, saya minta pendapat kalian, pilih. Kalau kalian sudah nggak kuat dengan keadaan saya, sanggupnya saya segini ngasih nafkah kalian, saya akan ceraikan. Tapi kalau kalian sabar, kalau kalian kuat, maka kalian akan menjadi istriku di dalam surga nanti. Kata Sina Aisyah, ya Rasulullah, saya jadi juru bicara istri-istrimu. Kata Nabi Aisyah, musyawarah dulu. Gak perlu musyawarah urusan ini ya Rasulullah, kami lebih memilih engkau dan surga daripada dunia dan segala isinya. Maka nikah itu gak sekedar nyari keuntungan, kebahagiaan di dunia. Sekarang serba nyari untung. Istri nyari untung, cari suami yang kaya. Suami nyari untung, nyari istri yang anak satu-satunya, bapak ibunya stroke, warisannya banyak. Bukan untuk itu, tapi untuk dua-duanya menjadikan itu lahan ibadah. Ibadahnya istri kepada suami, ibadahnya suami pada istri, maka menjadi ibadah yang istimewa. Sedekah tertinggi kita itu memberikan anak istri makan, Pak. Hatta mataj'al fi imra'atik,
Sampai yang kita berikan kepada anak istri kita dihitung sodako, ya Rasulullah, dihitung sodako. Maka jangan ragu-ragu ngasih istri. Yang gede kalau bisa. Kenapa? Itu sodako, ada pahalanya, pahala wajib, bukan pahala sunnah. Beda wajib dengan sunnah 70 kali lipat pahalanya. Tapi jadi istri, kalau memang suami tidak bisa mampu memberikan, mencukupi kebutuhannya karena keadaan tertentu, bersabarlah. Sabar. Ya, kita ini di dunia punya dua senjata, Pak. Satu syukur, dua sabar. Enteng diomongin berat di jalan ini. Sabar, syukur, enteng. Tapi hakikatnya itu paling berat. Ya, jadilah orang yang selalu dua-duanya ada. Punya nikmat, nggak punya nikmat, dua-duanya ada. Punya nikmat tetap sabar, tetap syukur. Kenapa? Setiap nikmat kita perlu bersyukur, ya, tapi juga perlu sabar. Karena setiap nikmat itu menjauhkan kita dari Allah. Iya. Ada bapak-bapak tuh waktu belum kerja mengaji rutin. Udah dapat kerjaan kan nongol-nongol. Nikmat itu menjauhkan dari Allah. Waktu belum hasil, rajin sholat duha, sudah hasil, nggak nongol-nongol waktu duha. Makanya perlu sabar nikmat itu, menahan diri supaya tetap berada di jalan Allah. Dalam keadaan yang nggak enak, ya perlu sabar, juga perlu syukur. Nah, masa dikasih musibah syukur? Syukurlah. Kenapa? Karena musibahmu cuma di dunia. Bagaimana kalau musibahmu di akhirat? Musibah kita di dunia seberat apapun ada batasnya. Orang itu kalau nggak sakit, kalau nggak sembuh ya mati, selesai. Orang mati nggak akan sakit lagi. Orang sembuh ya sembuh sakitnya. Tapi di akhirat nggak ada mati. Satu. Yang kedua, seberat apapun ujian kita di dunia ini, Allah memberikan balasan. Makin besar balasannya. Bapak kita disiksa di akhirat nggak ada balasannya. Hatta syaukatun yushakuha, sampai duri yang menusuk kakinya seorang mukmin, Allah bersihkan dosanya, Allah angkat derajatnya. Makanya syukur. Walaupun tidak boleh kita minta diuji. Tapi di balik ujian itu di dunia diberikan, di akhirat orang masuk neraka, apa ada pahalanya? Apa diampuni dosanya oleh Allah? Nah, itu azab. Di dunia dibersihkan oleh Allah. Bahkan seorang ulama mengatakan, apakah pahala musibah atau balasan musibah itu yang diberikan oleh Allah apabila orang itu sabar apa enggak sabar? Ada ulama mengatakan sabar enggak sabar tetap diberi pahala oleh Allah. Kenapa? Karena hadisnya begitu. Ada lagi ulama yang mengatakan dua-duanya, dari musibahnya diberikan pahala, dari sabarnya diberikan pahala, dari musibahnya diangkat derajatnya, dari sabarnya diampuni dosanya. Maka jangan kecil hati. Hidup kita sekarang susah, ya syukur, ya sabar. Nggak ada ceritanya orang kasih musibah itu syukur. Lihatlah orang yang lebih berat musibahnya dari kita. Makanya kita ini diajari sama orang tua kita tuh selalu mengucapkan untung terus orang mukmin itu. Itu ucapan Nabi. Kata Nabi, untung terus orang mukmin itu. Serempet motor, untung serempet motor. Coba serempet kereta. Motornya hilang, untung motor yang hilang. Coba kalau nyawanya yang hilang. Masih terus untung. Nah, mukmin itu begitu. Dikasih enak, untung. Dikasih gak enak, untung. Pegang dua-duanya itu. Punya istri solehah, untung. Kenapa? Ya, Bapak tinggal ibadah. Punya istri gak solehah, untung. Kenapa? Itu ladang Bapak cari pahala. Bukan ngadem-ngadem, bukan. Ibu punya suami yang soleh, yang baik, untung. Punya suami pelit, untung. Tinggal tiap malam ibu periksa dompetnya. Untung semua. Jadi apa yang buat kita ini ruwet, sumpek, sedih apa? Wong orang mukmin itu diberikan oleh Allah semuanya untung. Cuma kita nggak paham. Yang ada Allah nggak kasihan sama saya, Allah nggak senang sama saya. Yang sulit itu semua dikasih saya. Orang lain dikasih yang enak-enak, saya dikasih yang pahit-pahit. Terkadang Allah itu memberikan ujian karena ingin menaikkan derajat kita. Para nabi dan rasul itu ujiannya berpuluh-puluh kali lipat, beratus-ratus kali lipat lebih berat dari kita. Kenapa? Karena mereka diangkat terus derajatnya, tidak pernah turun.
Ya, nah itu tadi rahimakumullah. Kok ke situ-situ saya sampai mana ini? Wan Hakim bin Muawiyah al-Qushairi an Nabi qala qultu ya Rasulullah ma haqqu zauj ahadina alaih? Apa hak seorang istri kepada suaminya ya Rasulullah? Kata Nabi, antut imaha idza ta'imta, kau berikan dia makan sebagaimana engkau makan. Jangan jadi suami curang. Dia makan di rumah, di luar rumah, di restoran terus. Istri anaknya tahu sama tempe bolak-balik. Suami curang itu. Dia tiap hari makan di restoran. Anak istrinya suruh makan tahu sama tempe. Berikan dia makan sebagaimana yang kau makan, kata Nabi. Wa taksuha idza tasaita. Berikan pakaian jika engkau memakai pakaian. Ya. Kalau bapak mampu, jangan suami terus yang beli baju yang mahal-mahal. Istrinya pun boleh kalau mampu. Silakan beli baju yang mahal mah. Kalau mampu, kalau nggak mampu ya jangan, nekat namanya Pak. Jangan hanya suami yang beli pakaian ini, beli pakaian, istrinya mau beli pakaian nunggu lebaran setahun sekali. Itu juga ngeridit cicil 5 kali. Berikan, kalau engkau beri pakaian, berikan istrimu. Ya, nah itu tadi rahimakumullah. Ya. Al hadis wa taqaddama isratun nisa, hadis sudah lewat dalam bab isratun nisa. Wan Jabir radhiyallahu anhu Nabi SAW fi hadisil haji bituli qala fi dzikrin nisa walahunna alaikum. Hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dalam khutbahnya Nabi ketika haji, Nabi SAW mengatakan walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Walahunna, dan bagi istri-istri itu kewajiban atas kalian memberikan mereka rizki, nafkah, memberikan mereka pakaian bil ma'ruf. Bil ma'ruf itu yang mencukupi, disesuaikan dengan keadaan masing-masing. Ya, yang sanggup berikan enak, berikan enak. Ya. Yang tidak sanggup, ya ala qadari, seukurannya, semampuannya. Ya. Maka dikatakan Al-Quran bil ma'ruf, tidak berlebihan sehingga melalaikan dari Allah, tidak juga terlalu sedikit yang sehingga tidak mencukupi kebutuhannya, tapi berikan mereka sesuai dengan kebutuhannya yang mencukupinya jika suami mampu. Ya, akhrajahu Muslim. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ma qala Rasulullah sallallahu kafa bil mari isman ayudayya may yaqut. Cukup bagi seorang laki-laki dosa besar kalau dia menyia-nyiakan orang yang wajib dia berikan nafkah. Dosa besar, Pak. Suatu saat Nabi SAW melihat ada seorang laki-laki di masjid, Pak, duduk sila. Kata Nabi, dilihat tiap hari orang itu ada. Ditanya Nabi, ya fulan, lah baik ya Rasulullah. Punya istri? Punya ya Rasulullah. Punya anak? Punya ya Rasulullah. Saya lihat setiap hari engkau di sini. Siapa yang memberi nafkah anak istrimu? Saya punya adik ya Rasulullah. Adik saya itu kerja, setiap bulan gajinya dibagi 2. Setengah buat saya, setengah buat adik saya. Saya tinggal ibadah saja. Apa kata Nabi? Akhuk afqah mink. Kalau begitu, saudaramu itu, adikmu itu lebih pintar daripada engkau. Lebih pintar daripada? Ada orang ibadah terus melalaikan anak istrinya, bodoh. Ada orang usaha terus gak pernah ibadah, jendel. Ya, oh istri kita kan sabar Ustaz. Istrinya para sahabat ditinggal berjuang berdakwah. Pak, istrinya sahabat itu muridnya Nabi. Istrinya sahabat itu ngajinya sama Nabi. Istrinya sahabat itu ketemu sama Nabi. Istri bapak ketemunya sama medsos. Orang ngejaluk pegat tuh bagus. Kok bilang istri saya kayak istri sahabat? Kewajibanmu itu beri nafkah dia. Bukan sholat, meninggalkan anak istri nggak mencukupi kebutuhannya. Silakan bapak beribadah sebanyak apapun. Kalau kebutuhan anak istri sudah cukup ya terserah. Tapi kalau enggak, maka bekerja itu Pak pahalanya luar biasa. Suatu saat Nabi melihat seorang laki-laki, anak muda, lagi kerja Pak, ngangkutin kayu, keker gede. Sahabat Nabi ngelihat, Nabi sama sahabat berjalan bersama, kata sahabat, ya Rasulullah, sayang pemuda itu. Dia masih muda, keker, sehat. Tapi sehatnya, mudanya, kekernya dia gunakan untuk bekerja seperti itu. Coba kalau berjihad, dia berperang di jalan Allah, tentu lebih manfaat. Apa kata Nabi? Kalau anak muda itu keluar dari rumah,
mencari yang halal dalam rangka menafkahi kebutuhannya, supaya dia tidak meminta-minta kepada orang, supaya dia tidak merepotkan kepada orang, fahuwa fisabilillah, sama dengan orang yang berperang di jalan Allah. Kalau dia keluar rumah dalam rangka mencari yang halal untuk mencukupi kebutuhan anak istrinya, fahuwa fisabilillah, dia juga sama di jalan Allah. Kalau dia keluar rumah mencari yang halal untuk mencukupi kebutuhan bapak ibunya, fahuwa fisabilillah, dia juga sama di jalan Allah. Tapi kalau dia keluar rumah mencari harta untuk sombong-sombongan, untuk berlebih-lebihan, fahuwa fisabili syaitan, baru dia berada di jalan setan. Jadi bapak ini kerja itu jihad fisabilillah. Kali-kali mau berangkat pagi-pagi, tanya kemana pak? Jihad. Kata istrinya, tulis wasiat dulu pak kalau mau jihad. Bapak mau jihad kemana? Orang nggak ada jihad, ke pasar. Pahalanya kerja itu ya, bicara jihad itu nggak usah jauh-jauh, kerja itu mau bapak menafkahi anak itu jihad. Bahkan orang itu boleh tidak puasa Ramadan apabila dia bekerja keras yang tidak sanggup dilakukan dalam keadaan puasa dalam rangka menafkahi anak istrinya, dia boleh nggak puasa. Ini kalau saya nggak kerja, anak istri saya nggak makan, sementara saya kerja yang gali dalam keadaan puasa, itu kan berat, boleh nggak puasa? Boleh sama agama, masyaqqah, dengan syarat itu adalah nafkah dirinya dan nafkah anak istrinya yang tidak bisa diundur. Penting, bang, semua nabi itu punya pekerjaan pak. Bang, bapak yang nggak mau kerja, nabinya siapa? Semua nabi punya kerjaan. Wala anta ya Rasulullah, kata sahabat, engkau ya Rasulullah, saya juga kerja, saya juga kerja. Kata wala, Ustadz kerja apa? Loh kerja. Kalau bapak kerja di perusahaan, kita mengabdi kepada Allah. Imam Hasan Basri ditanya, ya Imam, katanya semua orang harus kerja, kok kamu nggak pernah kerja? Imam Hasan Basri nggak pernah saya lihat dagang, macul, nggak. Katanya semua harus kerja. Kata Imam Basri, saya kerja. Apa? Saya takwa kepada Allah, dan itu sebaik-baiknya pekerjaan. Imam Hasan Basri. Nah maka hadirin rahimakumullah, ya, maka itu pahala besar, besar. Dan cukup satu dosa, kita seorang laki-laki membiarkan anak istri kita tidak makan sementara kita bisa bekerja. Sibuk ngadu layangan, ngadu manuk. Anak istri yang gak makan, suami yang kayak begitu, cukup dosa besar di akhirat. Ya, tapi sibuk kan memberi nafkah anak istri kita. Oh, Nabi bekerja pak, yang penting kerjanya halal. Bukan yang penting sholat. Wa huwa indi muslimin bilafdin ayyah bisa amman yamlik qutahu. Ya. Cukup satu dosa besar apabila seorang laki-laki tidak memberikan nafkah kepada orang-orang yang wajib dia nafkahi. Nah, ya. Yang disuruh kita ini suruh ikhtiar. Rezeki itu urusan Allah. Suruh ikhtiar saja, ikhtiar. Ya. Sebisa yang Allah kasih. Yang jadi karyawan-karyawan, yang jadi pegawai-pegawai, yang jadi pedagang-pedagang, terus istirahat saja. Rizki itu dibuka di ikhtiar. Kalau kita ini nggak mau kerja tapi pengen dapat rizki, pengen kaya, namanya ngelindur pak. Itu sama kayak bapak mau ngelepas anak panah, ini anak panah mau dilepasin, tapi tali busurnya nggak ada, panahnya jalan apa nggak akan pernah. Sama doa kita ini tidak akan jalan kalau tidak ada berikan saya rizki. Kata Allah, ikhtiar. Doamu itu aku dengar, doamu itu bisa aku kabulkan, tapi aku juga minta kesiapanmu. Apa? Ikhtiar mana? Maka busur panah sudah siap, tapi karetnya nggak ada, tali busurnya nggak ada, panahnya mau lepas, doanya tidak jalan. Ya sudah, kita wiridan aja, mudah-mudahan sugih. Cari ijazah sama kiai, wiridan apa yang bikin kaya? Kalau ada kiainya duluan yang sugih pak. Doa harus, karena itu ikhtiar batin. Bapaknya kerja, ibunya sholat duha, itu yang kuat itu doanya istri. Bapaknya kerja, istrinya doa, Allahumma ya Allah, kasih selamat, kasih rezeki yang berkah suami saya. Suka ibu doain begitu? Jarang. Nah ibu ini doainnya, Allahumma ya Allah, mudah-mudahan suami saya nggak kecantol lagi, ya Allah, mudah selamat.
Ibu doain selamat, dapat rezeki yang berkah. Doanya ibu tuh mustajab. Suaminya kerja semangat, istrinya berdoa. Ya. Habis sholat duha duduk, ibu baca sholawat, ibu baca istighfar, ibu minta sama Allah, ya Allah berikan kami rezeki yang barokah, manfaat dunia akhirat, berikan keselamatan, berikan kami anak-anak soleh dan soleha. Itu didengar oleh Allah, nyambung. Lagi suami istri nggak nyambung, Pak. Ada suami istrinya tuh rajin berdoa, minta sama Allah sampai nangis. Lakinya catur bicatur. Ya nggak nyambung, sekak seter, sekak seter. Ada suaminya kerja keras luar biasa, semangatnya mencukupi anak istri. Istrinya boro-boro doain tiap hari cuma minta duit doang. Nah, nggak sambung. Coba nyambung. Bapak ikhtiar dohirnya, ibu ikhtiar batinnya minta sama Allah. Ya, mungkin rezeki kita sudah tidak ada, tapi masih ada rezeki istri Allah berikan melalui tangan kita. Atau rezeki anak kita Allah berikan melalui tangan kita, sebab Allah Maha Kaya. Ya. Wan Jabir radhiyallahu anhu yarfa'uhu fil hamil mutafi anha zawjuha qala la nafaqata laha. Dari Sayyidina Jabir, di hadis ini dirofa, diangkat kepada Sayyidina Jabir, ya. Fil hamil, bahwa wanita yang hamil, ya, yang ditinggal mati oleh suaminya, maka dia tidak dapat nafkah. Hadirin rahimakumullah, suami wajib menafkahi istrinya, termasuk wajib menafkahi istri yang dia cerai selama masa iddah, dengan syarat tolaknya itu tolak roj'i, atau tolaknya apa saja terserah, tapi dalam keadaan hamil maka wajib memberikan nafkah. Kalau tolaknya tolak bain, cukup memberikan sukna. Ada seorang suami mentalak istrinya satu, maka wajib dia memberikan semua kebutuhan istrinya seperti biasa, Pak. Sehari 2 mud, itu ya. Pakaian ya pakaian, belikan. Rumah ya rumah, kasih tempat tinggal. Selama masa iddah. Nah, kalau yang ditinggal mati sama suaminya, tidak ada. Baik dia hamil, tidak hamil. Ada seorang wanita tinggal mati suaminya. Selama masa iddah, apakah wajib diberikan nafkah? Gak wajib. Yang nafkahi siapa? Sudah mati kok. Kenapa gak wajib? Karena dia sudah mendapat bagian dari warisan. Seorang istri mendapat 1/4 kalau tidak ada anak, 1/8 kalau ada anak dari warisan suaminya. Ya buku suaminya ngewarisinnya utang, itu nasib. Ya. Jadi yang ditinggal mati itu nggak ada yang bisa memberikan nafkah. Ya. Wasabatan nafjun nafkah fi hadis Fatimah binti Qais radhiyallahu taala anhu kama taqaddam. Wa Nabi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallam al yadul ulya khairum yadi sufla, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan di bawah, memberi lebih baik daripada menerima. Wa yabdu ahadukum mimman yaul, mulailah salah seorang di antara kalian kalau akan memberikan sesuatu, berinfak, ya nafkah wajib berikan kepada orang-orang yang wajib kita nafkahi, orang yang menjadi keluarga kita. Taqulul mar'atu ati'ni au talliqni. Tuh. Istri itu bahasanya ngomong begini, kata Nabi, berikan saya makan, atimni, berikan saya makan. Kalau enggak, ceraikan saya. Tuh. Artinya apa? Jika seorang suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya, dikasih makan enggak dibiayai sama sekali, dan istri tidak ridha, istri tidak terima, maka istri kemudian datang kepada pengadilan melaporkan hal tersebut, dan suaminya tetap tidak mau memberikan nafkah, maka pernikahannya bubar, fasakh. Suaminya nggak mau nolak, tetap dijatuhkan fasakh. Kenapa? Karena tidak mau memberikan nafkah. Maka istri itu ngomong, nafkahi saya, kasih makan saya, kalau enggak ceraikan saya. Dinafkahi enggak, dikasih makan enggak, diceraikan enggak, zalim. Ya, nah itu maksud hadis. An Sa'id al-Musayyib fi ar-rajuli la yajidu ma yunfiqu ala ahli qala yufarriq bainahuma. Dari Sa'id bin Musayyib, ada seorang laki-laki, Nabi SAW ditanya, ada laki-laki yang tidak sanggup memberikan nafkah kepada istrinya, dan istrinya juga tidak sanggup kalau nggak makan, tidak sabar. Bagaimana hukumnya ya Rasulullah? Ada seorang suami tidak sanggup memberikan nafkah kepada istrinya, dan istrinya tidak sabar,
Kemudian Nabi SAW mengatakan, yufarriq bainahuma, pisahkan di antara mereka. Artinya apa? Ceraikan mereka. Terpisah. Kenapa? Karena nggak bisa berikan nafkah. Dulu ada seorang wanita, suaminya pergi Pak, nggak pernah nafkahi. Akhirnya istrinya datang kepada pengadilan, ya, bahwa suami saya sudah bertahun-tahun pergi dan nggak mau nafkahi saya, nggak ngirim uang, nggak ngirim apa. Ya. Akhirnya diceraikan oleh pengadilan, nikahlah dengan yang lain, iddah, nikah dengan lain. Berapa tahun kemudian suaminya pulang Pak, istrinya sudah punya suami yang lain, ribut di situ. Ketika dijelaskan suaminya, kamu salah, kamu nggak nafkahi. Sah istrimu kalau datang ke pengadilan, dia nggak ngasih uang saya kok, nggak pernah ngebutuhi kami. Ya sah kalau pengadilan menceraikan istrimu, baru dia diam. Ya. Namun jangan main-main. Ya. Tapi saya katakan tadi Bu, ya, itu bukan senjata untuk dituntut. Ya. Tapi seorang istri yang sabar dengan keadaan suaminya, Allah akan berikan pahala sama dengan pahala Asiyah binti Muzahim, istrinya Fir'aun. Kalau kurang-kurang dikit sabar. Kalau sekarang rezekinya suami belum datang, mungkin yang datang rezekinya istri. Sabar, sabar. Jangan jadikan rumah tangga itu kayak dagang, kayak bisnis. Maunya nggak bayar bisa, kalau nggak store bisa. Kalau nggak store bapak tidur di luar, jangan masuk kamar. Nah, itu dagang Pak. Sementara pernikahan lebih dari itu dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mana lagi? An Umar radhiyallahu taala anhu annahu kataba ila umara il ajnad fir rijal ghabu an nisaim ay yakhuduhum bi an yunfiqu ay yutalliqu. Hadis dari Sayyidina Umar, ketika Sayyidina Umar banyak mengirim tentara-tentara ke penjuru, berbagai penjuru negara, berbagai wilayah, ya, kan meninggalkan istrinya itu lama Pak. Sampai kemudian suatu saat Sayyidina Umar itu melewat satu rumah, ada seorang istri bacakan syair. Kalau saya nggak takut sama Allah, saya naudzubillah, artinya saya masukkan laki-laki yang lain ke rumah saya. Sayyidina Umar kaget dengar itu. Kalau saya nggak takut sama Allah. Akhirnya Sayyidina Umar besoknya tanya ke Sayyidina Hafsah, Hafsah, seorang wanita kuat berapa lama ditinggal oleh suaminya? 4 bulan. Maka sejak saat itu Sayyidina Umar, tentaranya setiap 4 bulan di rolling, tarik suruh pulang, kirim tentara baru, tarik suruh pulang, kirim baru. 4 bulan. Itu maksimal sudah kesabaran seorang wanita. Itu wanita Arab. Kalau wanita Indonesia ya kita nggak tahu. Bisa lebih panjang, bisa lebih pendek. Ya, Ghabu an-nisaihim, ini tentara itu banyak pergi ke daerah-daerah berperang dan mereka meninggalkan anak istrinya. Bagaimana mereka ya Rasulullah? Ya Umar, Sayyidina Umar, kata Sayyidina Umar, ayakhuduhum bi an yunfiqu. Wajibkan para tentara itu untuk mengirimkan nafkah kepada anaknya, kepada istrinya. Kalau tidak, ceraikan istrinya. Tuh. Itu kewajiban besar, Pak. Nah, sekarang ini kok suami lebih takut sama leasing daripada ngasih nafkah istrinya. Ini kewajiban besar itu. Nafkahi, kata Sayyidina Umar, diberikan peraturan sebagai khalifah bahwa sampaikan kepada semua tentara, nafkahi anak istrinya. Maka Sayyidina Umar itu tentara dapat upah, diberikan gaji pada Sayyidina Umar, zaman Sayyidina Umar. Tadinya tidak ada, pada zaman Umar dikeluarkan dari Baitul Mal, berikan mereka upah, ya, berikan, kirimkan kepada anak istrinya. Kalau enggak, kalau dia enggak mau, ceraikan anak istri, ceraikan istrinya. Ya. Fa in talaku ba'atsu binafaqatin mahabasu. Fa in talaku, kalau dia menceraikan istrinya, kirimkan nafkah selama dia iddah, ya. Ya. Sama dia tidak sama dia masih dalam masa iddah, berikan nafkah. Ya, saya katakan tadi, seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istri yang dia ceraikan selama masa iddah, selama tolaknya bukan tolak bain, ya. Nah, itu tadi rahimakumullah, ya, akhrajahu Syafi'i, hadis riwayat oleh Imam Syafi'i. An Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ja'a rajulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala ya Rasulullah indi dinar. Ya Rasulullah, saya punya 1 dinar. Qala anfiqu ala nafsik. Ya, gunakan untuk uangmu itu. Indi akhar, masih ada lebih ya Rasulullah. Qala anfiq ala waladik, berikan kepada anakmu. Indi akhar ya Rasulullah, anfiq ala ahlik, berikan kepada istrimu.
Qala indi akhar, masih ada lebih ya Rasulullah. Anfik ala khadimik, berikan kepada pembantumu. Indi akhar, masih lebih ya Rasulullah. Anta a'lam, kamu lebih tahu di mana digunakannya. Maka kewajiban urutan memberikan nafkah itu yang pertama kita menafkahi diri kita sendiri. Kalau lebih, urutan kedua istri. Urutan kedua istri, bukan ibu, istri. Ya. Urutan ketiga anak yang masih kecil. Urutan keempat anak yang sudah balik tapi belum bisa usaha. Setelah itu ibu, baru kemudian bapak. Urutannya sebagaimana di hadis ini. Di hadis ini kan disebutkan yang kedua adalah anak, tapi ada hadis yang lain. Sebaik-baiknya apa yang diinfakkan adalah apa yang diberikan kepada istrinya. Ya. Nah itu hadirin rahimakumullah. Wan Bahz bin Hakim an Abi an Jaddi radhiyallahu anhum qala qultu ya Rasulullah man abar. Ya Rasulullah, kepada siapa saya berbakti? Qala ummak, ibumu. Qultu summa man, siapa lagi ya Rasulullah? Qala ummak, ibumu. Qultu summa man, siapa lagi ya Rasulullah? Ummak, ibumu. Qultu summa man, siapa lagi ya Rasulullah? Abak, bapakmu. Summal akrab fal akrab, kemudian kerabatmu yang paling dekat, adikmu, kakakmu, itu kan yang terdekat, pamanmu. Ya. Maka Nabi mengatakan, ya Rasulullah, siapa orang yang berhak saya berbakti kepadanya? Ibumu. Siapa lagi Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi Rasulullah? Ibumu. Nah, jangan salah paham hadis. Ini bapak-bapak suka sering paham. Ini hadis ibumu, 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 bapakmu. Ibunya 3, bapaknya 1. Bukan. Hak ibu kepada anak 3 kali lipat lebih tinggi daripada hak anak, hak bapak. Ya, enggak ada orang bisa balas jasa ibunya. Hak ibu 3 kali lipat daripada hak bapak. Hak bapak besar, melebihi hak siapapun bagi seorang anak. Maka anak wajib berbakti kepada bapaknya, wajib. Wajib berbakti kepada ibunya, wajib. Kalau bapak ibu memerintahkan 2 perintah yang berlawanan, taati ibumu, jangan langgar bapakmu. Taati bapakmu, jangan langgar ibumu. Kunci keberkahan kita tuh bapak ibu kita. Ya. Orang yang berbakti kepada orang tua satu umurnya pasti panjang, Pak. Kan hadis mengatakan birru abaukum tabirrukum abnaukum. Berbaktilah kepada bapak ibumu, maka nanti anak-anak berbakti kepadamu. Dari hadis itu diambil 4 kesimpulan. 1, orang yang memuliakan berbakti kepada orang tuanya panjang umurnya. Yang kedua, dia pasti punya anak. Karena Nabi nanti anakmu berbakti kepadamu, kata Nabi. Yang kedua, anaknya pasti hidup. Karena Nabi mengatakan nanti anaknya berbakti kepadamu. Yang ketiga, yang keempat, anaknya pun nanti akan berbakti kepada kita. Albirru salaf. Bakti itu sebagaimana kita. Sekarang bapak meremehkan bapak ibu, orang tua bapak. Kita meremehkan bapak ibu kita, jangan kaget satu saat anak kita akan meremehkan kita dikala kita butuh kepada anak-anak kita. Jangan salahkan orang. Wong kita mengabaikan bapak ibu kita. Ya sekarang kalau anak kita mengabaikan kita, bapak dulu nggak pernah bakti nggak? Maka berbaktilah kepada bapak ibu. Berkah dunia akhirat. Ya. Doanya ibu tuh. Itu sama dengan doanya 40 wali. Sama dengan doanya 40 wali yang mustajab. Doa seorang ibu, Allahumma ya Allah. Maka tidak boleh ibu tuh doain jelek sama anak. Kejadian. Kenapa? Ya karena doanya mustajab. Orang tua juga sama, ya bapak juga sama. Masya Allah, anak datang ke kiai, datang ke ustadz, perlu kita minta doa mereka, orang yang kita yakini kesolehannya. Tapi yang kita berhak pertama minta doa adalah mintalah doa kepada bapak ibunya. Itu bapak ibu yang tidak ngerti agama, yang sholatnya ala kadarnya, artinya standar, paling standar orang tua 40 wali. Bagaimana bapak ibu kita yang soleh soleha? Bagaimana bapak ibu kita yang rajin puasa, rajin sholat malam? Bagaimana bapak ibu kita yang rajin baca Quran, hadir pengajian? Doa mereka jangan ditanya. Wala tad'u ala waladik. Nah, kan Nabi katakan jangan doakan jelek kepada anakmu, sebab doa orang tua laisa baina wa bainallah hijab, tidak ada penghalang antara doanya dan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Nabi mengatakan wajib berbakti, maka anak wajib memberikan nafkah kepada orang tua. Syaratnya apa? Syaratnya anak mampu, orang tua tidak mampu. Kalau anak nggak mampu, orang tua nggak mampu, yang mau dinafkahin apa? Wong sama-sama tidak
Ini kalau anak mampu, orang tua tidak mampu, anak wajib memberi nafkah kepada orang tua. Berapa banyak? Secukupnya standar kehidupan. Kifayah kata ulama, secukupnya. Anak saya itu, bapak saya itu sebenarnya masih muda, sanggup kerja, tapi dia nggak mau kerja, pengennya dibiayai sama anak-anaknya. Apakah anak tetap wajib memberikan nafkah? Wajib, tetap wajib. Walaupun anak bapaknya nggak mau kerja, saya udah capek, saya nggak mau kerja, saya mau kalian biaya hidup saya, boleh. Wajib anak, wajib kalau anaknya bedanya kita ini wajib menafkahi anak kita, wajib bapak ngasih nafkah anak kita dengan syarat apa? Satu, anak kita fakir. Dua, kecil, belum balik. Itu ngasih nafkah anak itu sampai balik, Pak. Atau dia balik tapi tidak berusaha, tidak bisa usaha, cacat. Saya punya anak, dia udah dewasa, ya, tapi saya biayai terus. Dia nggak mau kerja, mau gantung sama orang tuanya saja. Bapak nggak wajib biayai. Kita ini wajib ngasih nafkah ke anak sampai dia sanggup bekerja. Kalau bahasa agama balik, umur 15 tahun Pak. Selebihnya orang tua nggak wajib memberikan nafkah. Yang diberikan oleh orang tua ke anak itu sedekah. Beda sama orang tua. Orang tua nggak mau kerja pun wajib diberikan nafkah. Anak nggak mau kerja, orang tua nggak wajib. Jangan kasih duit, biarin supaya dia mikir. Itu bedanya nafkah ke orang tua dan nafkah ke anak. Kewajiban memberikan nafkah. Ya. Babul hadanah wallahu a'lam bissawab. Benar ya kan? Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan, Kiai. Pertama tadi masalah minta-minta. Kita kan kadang punya teman atau saudara yang ke luar kota misalnya. Kalau pulangnya minta oleh-olehnya dong, gitu kan. Yang kedua, masalah suami yang makan di restoran, tapi ditraktir ya. Masalah suami? Yang makan di restoran itu. Oh ya. Tapi ditraktir makan di restoran. Oh ya. Itu bagaimana, Hukum? Terima kasih. Assalamualaikum. Yang pertama, kita sering ada saudara teman, jangan lupa oleh-olehnya. Sebaiknya jangan ngomong begitu. Sama itu minta, jangan ya merendahkan kita, walaupun cuma sekedar oleh-oleh ya. Tapi kalau nggak ngerti ya kelewatan. Jadi hal-hal seperti itu nggak usah diomong, bawain aja. Kalau bapak ngomong itu merendahkan diri bapak, jangan lupa oleh-oleh ya, nggak usah ngomong begitu. Soalnya kita ini ngarepin orang kok. Ya. Tapi yang bepergian ya kalau nggak ngasih ya kelewatan. Mau siang malam sama dia kok kan gitu ya. Satu. Yang kedua, saya makan di restoran habis ditraktir orang. Nah, itu menebeng. Terus bagaimana? Ya nggak harus sama lah. Masa kita ditraktir orang bungkus ya? Jangan, Pak. Itu namanya ngelewati batas. Kecuali kalau yang ngajak kita nawarin, mau bungkus nggak? Itu pun tolak dulu 3 kali. Enggak lah. Mau bungkus nggak? Enggak lah. Mau bungkus nggak? Ya kalau maksa bungkus. Nah. Biar nggak terlalu don amat gitu loh. Ada lagi? Silakan. Misalnya begini ya, saya mengajari anak saya tentang agama, mengaji dan sebagainya. Yang kedua, ada orang tua misalnya saya ya, tidak bisa mengajari anak, tapi anak itu saya pondokkan ya. Nah, kasus pertama tadi, apakah saya mendapatkan ilmu yang bermanfaat? Otomatis kan nanti misalnya anak saya ajari, kemudian anak itu kalau setelah besar punya anak mengajari dan seterusnya kan ilmu itu diajarkan terus. Nah, apakah yang pertama tadi mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan anak soleh, terus kasus yang kedua tadi saya tidak bisa mengajar, saya pondokkan, otomatis kan dia ilmunya dari gurunya kan ya. Nah, apakah hanya mendapatkan anak soleh saja gitu? Terima kasih. Jawabannya satu, semua sama. Bapak ngajari langsung karena bapak punya ilmu, maka ketika anak nanti punya ilmu, ilmunya bermanfaat, bapak dapat cucuran pahala. Atau karena saya tidak punya ilmu, saya pondokkan anak saya fasilitasi anak supaya dapat ilmu, ya. Walaupun bukan dari saya ilmunya, tapi saya yang memfasilitasinya. Kemudian anak dapat ilmu manfaat,
bapak juga dapat cucuran pahala. Jadi dua-duanya sama, tetap kita dapat cucuran pahala. Ya nggak ada pahalanya itu, diajari nggak, dipondokin nggak, malah dibeliin motor lagi. Ya. Kalau bapak bisa ajari sendiri, itu yang terbaik. Kalau nggak bisa, carikan guru suruh ngajari, atau kirimkan ke guru suruh ngajari. Ya, nah dua-duanya sama dari sisi pahala. Ketika anak punya ilmu, baik karena kita ajari langsung atau karena dia belajar dari gurunya, tapi yang membiayai dia berada di pondok itu adalah saya, maka selama itu kita dapat cucuran pahala. Gitu. Ada lagi? Ya. Assalamualaikum. Apabila ada seorang suami yang bekerja untuk mencari nafkah, namun rezeki yang didapatkan itu adalah rezeki yang subhat, Pak Kiai, apakah masih tetap wajib untuk diberikan kepada anak istrinya, Pak Kiai? Terima kasih. Sesuatu yang haram untuk diberikan kepada anak istri. Yang haram itu diapain aja haram, Pak. Jangankan diberikan anak istri, Bapak sedekahkan, Bapak zakatkan juga haram. Sesuatu yang subhat itu tidak disifati haram, tidak disifati halal, akan tetapi meninggalkannya lebih baik. Sesuatu yang subhat sebaiknya jangan dikasih ke anak istri, sebaiknya, bukan haram. Kalau nggak ada lagi daripada nggak makan, ya terserah bapak, itu namanya juga subhat. Subhat itu disebut halal enggak, disebut haram enggak, dia di tengah-tengah. Tapi orang yang menghindari itu selamat dunia akhirat. Orang yang terus-menerus mainnya di subhat, dia akan satu saat akan terjatuh kepada yang haram. Kita ini terjatuh kepada yang haram gara-gara berani sama yang subhat, Pak. Awalnya begitu, nggak mungkin jeder langsung ke yang haram, enggak. Maling itu tadinya nyolongnya mungkin telur, lama-lama motor. Kita lama-lama subhat, ya kita nggak pikir-pikir, embat aja terus. Nanti haram akan kita makan secara sadar tidak sadar. Yes? Ya, yang subhat sebaiknya jangan dibawa ke rumah. Lagi? Ya. Ya, puasanya batal, wajib qadha saja. Tapi itu pakai syarat, Pak, ya. Itu ada syaratnya, banyak syaratnya. Yang pertama itu berkaitan dengan nafkah wajib. Yang kedua itu tidak bisa diundur. Artinya memang pekerjaan itu nggak bisa diundur besok, nggak bisa, atau dilakukan malam nggak bisa. Yang ketiga, masyaqqah syadidah. Memang dia berat kalau dalam keadaan puasa melakukan pekerjaan itu. Kalau ulama sih sering mencontohkannya hasodin. Hasodin itu petani pada musim panen, cuaca panas, kemudian dalam keadaan bulan Ramadan. Kalau dia tidak panen hari ini, siang ini, maka padinya akan hilang, dimakan tikus atau hancur panennya. Ya, sementara dia kalau panen juga nggak kuat kalau dalam keadaan puasa, maka diperbolehkan tidak puasa. Jadi satu itu nafkah wajib dia, yang kedua pekerjaan tidak bisa diundur, yang ketiga apa tadi? Berat, masyaqqah syadidah, dia tidak bisa melaksanakan dalam keadaan puasa. Ya. Ya. Utangnya jatuh tempo apa belum? Itu saja. Kalau utang jatuh tempo tuh nanti saja. Ya, kalau belum jatuh tempo, maka dulukan nafkah. Utangnya sudah jatuh tempo, dulukan mana yang lebih butuh. Misalnya, ini kekaitan sama makan anak istri. Yang punya utang kalaupun harus bayar hari ini, kalaupun saya undur besok juga nggak marah. Ya masih kasih makan dulu anak istrinya. Ya. Wong kadang-kadang ngutangnya buat makan kok. Ngutangnya saja buat makan. Ya. Ada lagi? Ya Pak, terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Kiai mengenai masalah memelihara peliharaan burung atau apapun yang kita terlantarkan sampai mati adalah dosa besar. Apakah itu berlaku juga dengan tanaman yang kita tanaman kemudian kita telantarkan sehingga sampai mati? Itu yang pertama. Yang kedua mengenai pahala sodakoh, orang kita bersodakoh kepada orang yang mencari ilmu agama. Contohnya santri, apakah itu levelnya sama dengan ustadz? Oh ya,
Gitu Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum Yang pertama, kalau sama pohon bagaimana? Saya nanam pohon kembang, lupa saya sirami, mati. Pohon tidak bernyawa, tidak punya ruh. Tapi yang ada itu yang punya ruh, burung. Ya, kalau pohon kan nggak ada ruhnya. Ya, burung, ayam, pohon melihara itu harus kasih nafkah. Ya, boleh nggak kita pelihara burung? Boleh. Wa khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Segala sesuatu yang ada di bumi itu diciptakan untuk diambil manfaatnya untuk manusia. Silakan. Ya, asal itu ada manfaatnya, misalnya suaranya atau warnanya, boleh, nggak apa-apa, bagus, silakan, tidak masalah. Dulu Sayyidina Anas itu pelihara burung zaman Nabi. Sayyidina Anas di rumah Nabi itu melihara burung. Anas bin Malik itu masih kecil, 10 tahun di rumah Nabi, pelihara burung. Burungnya lepas mati, Pak. Nangis dia, namanya anak kecil. Maka Nabi kadang tanya, ya Anas, ma fa'alan nugair, kata Nabi, ya Anas, burungmu mana, burung kecilmu? Katakan Nabi candain begitu. Artinya itu ada zaman Nabi, tidak masalah. Ya. Yang kedua, sedekah sama santri apa sedekah sama ustadz sama. Kalau santrinya najib itu artinya diharapkan ke depan bermanfaat. Anaknya rajin, semangat, ya sama, bapak pahalanya bersambung. Oh, kalau santri tukang tidur nggak sama, Pak. Betul, samain sama ustadz. Ya artinya tidak sama. Kalau ustadz itu manfaatnya cash, udah jadi ustadz kok. Kalau santri kan ya nanti ke depan, tapi dua-duanya pahalanya tinggi. Mereka dua-duanya berjuang di jalan Allah. Santri yang najib, santri yang semangat belajar, semangat ngaji, diharapkan ke depan bermanfaat untuk agama, itu boleh dapat zakat. Boleh dapat zakat. Dengan masuk kepada fisabilillah. Ustadz boleh dapat zakat, boleh masuk kepada fisabilillah. Tapi mereka yang memang tidak mendapatkan upah dari pemerintah. Kalau yang digaji tidak boleh, karena mereka sudah ditanggung oleh pemerintah, tidak boleh menerima zakat. Tapi kalau yang tidak ditanggung oleh pemerintah atau ditanggung oleh pemerintah tapi nggak mencukupi kebutuhannya, boleh terima zakat. Ya, saya kira itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin barik wa sallim ala sadatina sabi rasulillah ajmain. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuafi ni'amaka fi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dhunub tuslihu biha al-qulub وتنطلق بها الحصوب وتلين بها الصعب ولا لمملئ المنسوب اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا والآخرة اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ينفعنا متعنا بأسمائنا وأبصارنا أبدا ما أحييتنا واجعل وارثا منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا ما لا يخافك ولا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.